Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadian dengan NIM 2005520025. Tujuan saya dalam membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester akuntansi perbankan syariah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi akad murabahah. Tetapi sebelum saya memasuki inti pembahasan materi ini, saya akan menceritakan singkat mengenai Fakultas Ekonomi Bisnis Unisbank Semarang. Unisbank merupakan perguruan tinggi swasta di Semarang. Unisbank terletak di dua tempat, yakni di Munggas, Kecamatan Semarang Selatan, dan Banda Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur. Unisbank memiliki sebuah visi pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang berprestasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan. Dan untuk mewujudkan visinya, tentu Unisbank memiliki misi. Salah satunya yaitu menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, maupun bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank Semarang ini terdapat 4 prodi di dalamnya: keuangan perbankan, jenjang D3, akuntansi S1, manajemen S1, dan pendidikan profesi akuntansi atau yang biasa disebut dengan PPAK. Asiknya kuliah di FEB Unisbank adalah bisa merasakan belajar menjadi pegawai bank. Di sini saya ingin memberitahu kalian kalau di FEB Unisbank ada laboratorium khusus untuk perbankan. Di laboratorium ini kita bisa belajar bagaimana menjadi staf operasional bank, baik sebagai teller, customer service, dan back office. Masing-masing unit tentu memiliki tugas yang unik dan menantang. Memiliki profesi di industri perbankan masih menjadi daya tarik utama bagi para fresh graduate di Indonesia. Untuk itu, marilah kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, joinlah ke FEB Unisbank saja untuk ikut merasakan kebahagiaan di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisbank. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Pada akad murabahah ini, yang akan saya bahas ada 4 cakupan materi sebagai berikut. 1. Pengertian, yang di dalamnya terdapat definisi, syarat, rukun, contoh kasus transaksi, teknis penerapan pembiayaan, uang muka dalam pembiayaan, dan potongan pelunasan piutang. Yang kedua, terdapat jenis dan skema. Yang ketiga, objek jual beli, dan yang keempat ada PSAK nomor 102 akuntansi murabahah, yang di dalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran aset, penyajian transaksi, pengungkapan transaksi, diskon pembelian aset, piutang, keuntungan, potongan dan pelunasan piutang, denda, serta pengakuan dan pengukuran uang muka. 1. Definisi akad murabahah. Murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu rabahah, yurabihu, murahabatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribun atau rubun, yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Maka dapat dipahami bahwa murabahah ini adalah kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah menjadi salah satu kegiatan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam akad murabahah, penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk.
Kemudian penjual menyatakan jumlah keuntungannya pada produk tersebut. Jika harga disepakati bersama, akad murabahah pun akan terjadi. Jadi murabahah ini merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wadi lisi syiro dan bai murabahah lil amri lisi srira. Nilai keuntungan yang dapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis tribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Dan akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Di sini ada syarat dan rukun murabahah. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah. 1. Penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. 2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 3. Akad harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembeli dilakukan secara hutang. Dan untuk rukunnya terdiri dari 1. Penjual atau bai. Penjual dalam jumlah beli murabahah adalah pihak bank. Secara teknis, biasanya pihak bank bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. 2. Pembeli atau mustari. Pembeli dalam akad murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. 3. Objek jual beli atau mabi. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi atau akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif. 4. Harga atau saman. Harga dalam akad murabahah diistilahkan dengan pricing atau plafon pembiayaan. 5. Ijab qabul. Ijab qabul disebut juga dengan akad. Biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian penentuan lama angsuran dapat dilakukan kesepakatan murabahah. Contoh kasus akuntansi murabahah dan penyelesaiannya. Contoh soal akuntansi transaksi murabahah dan penyelesaiannya harus memenuhi rukun dan syarat agar akad dapat dilakukan. Apabila terjadi diskon atau potongan harga barang pembelian, maka penjual harus mengurangi biaya perolehan aset murabahah sehingga kewajiban pembeli juga berkurang. Contoh soal dan jawaban akuntansi murabahah menjadikan penjual harus mengikuti aturan syariah. Maka rukun murabahah adalah suatu hal yang sangat penting dan harus ada agar transaksi dapat berjalan. Contoh soal transaksi murabahah dan penyelesaiannya terjadi pada Mas Raffi yang ingin membeli kendaraan sebesar 132 juta rupiah. Pada periode tersebut, Mas Raffi hanya memiliki kas sebesar 64.500.000 rupiah. Apabila Bank Syariah menerapkan keuntungan sebesar 12% dan faktor stabilizer inflasi sebesar 7% per tahun, berapakah angsuran per bulan yang harus ditanggung atas pinjaman selama 2 tahun tersebut? Cara menghitung angsuran berdasarkan contoh kasus akuntansi murabahah
dapat menggunakan tingkat inflasi dan cost recovery dalam mempertimbangkan keuntungan. Adapun contoh perhitungan harga pokok penjualan barang atas transaksi murabahah adalah harga pokok mobil sebesar 132 juta, dibayar Masrafi sebesar 64.500.000, dibayar Bank Syariah sebesar 67.500.000, margin bank sebesar 8.100.000, stabilizer inflasi sebesar 9.450.000, margin dan stabilizer sebesar 17.550.000, sisa angsuran sebesar 85.050.000, angsuran per bulan sebesar 3.543.750 rupiah. Pencatatan jurnal angsuran syariah yang harus dibuat oleh penjual dapat mempertimbangkan pemberian diskon. Margin atau laba diakui sebagai margin murabahah tangguhan sebab penjual belum memperoleh seluruh angsurannya. Adapun jurnal transaksi murabahah yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, posisi piutang murabahah di debit sebesar Rp67.500.000 dan posisi kas di kredit sebesar Rp67.500.000. Pada tanggal 31 Januari 2021, posisi kas di debit sebesar Rp2.812.500. Posisi margin murabahah tangguhan di debit sebesar Rp731.250 dan posisi piutang murabahah di kredit sebesar Rp2.812.500 serta pendapatan margin murabahah di kredit sebesar Rp731.250.000. Teknis penerapan pembiayaan murabahah dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, nasabah sebagai pembeli, sementara bank sebagai penjual. Harga jual adalah harga beli barang dari produsen atau pabrik atau toko ditambah dengan keuntungan atau markup. Nasabah dan bank menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Kedua, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran diangsur. Dan yang ketiga, dalam transaksi ini, apabila sudah ada barang segera diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh. Uang muka dalam pembiayaan murabahah. Pembayaran dalam akad murabahah bisa dibayar dengan cara mencicil. Terkait dengan pembiayaan murabahah di atas, timbul pertanyaan, apakah LKS dibolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah sebagai tanda keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 13/DSN MUI 9/2000 tentang uang muka dalam murabahah. Menurut fatwa DSN nomor 13 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh atau jawaz. Oleh karena itu, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan murabahah kepada nasabah apabila mereka sepakat. Jumlah uang muka juga ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, uang muka nantinya akan menjadi bagian dari harga yang akan dibayarkan nasabah kepada LKS apabila akad murabahah terlaksana. Namun, apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan oleh nasabah, uang muka nasabah tersebut akan digunakan oleh LKS untuk mengganti kerugian yang dialami atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan pembiayaan akad murabahah.
Apabila uang muka jumlahnya lebih besar dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, apabila uang muka lebih besar dari jumlah kerugian, maka LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Potongan pelunasan piutang. Dalam sistem akuntansi, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pemberi potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan saat pelunasan ataupun setelah pelunasan. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah ini diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. 2. Jenis dan skema murabahah. Terdapat dua jenis akad murabahah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak bisa untuk dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika pesanan tersebut bersifat tidak mengikat, maka pembeli bisa membatalkan untuk membeli barang yang sudah dipesannya tersebut. Dalam murabahah pesanan mengikat, apabila barang murabahah yang sudah dibeli oleh penjual dari produsen mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban bagi penjual dan tentunya akan mengurangi akad. Dan yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Di sini terdapat gambar skema murabahah. Skema murabahah bank syariah ini ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi ini. 1. Pemesanan atau nasabah. 2. Penjual barang, contoh dealer. 3. Lembaga keuangan atau bank. Kemudian ada 2 akad transaksi yang dilakukan. 1. Akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan. 2. Akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang atau dealer. Keterangan skema di atas, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahahnya adalah 1. Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. 2. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. 3. Bank membeli barang ke dealer secara tunai dan agar langsung diantar ke nasabah. 4. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. 5. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah. 3. Objek jual beli. Objek jual beli yang sering digunakan dalam transaksi akad murabahah adalah barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Objek murabahah dijual karena murabahah bersifat jual beli dengan utang. Maka ketika kontrak telah ditandatangani, kemudian barang tersebut menjadi milik nasabah.
Nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut, termasuk menjualnya. 4. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah akuntansi untuk penjual sebagai berikut. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. A. Jika murabahah pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. B. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian. Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Jika terjadi sebelum akad murabahah sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. B. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. C. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. D. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasi lain. 4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat A. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, atau B. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. 5. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. 6. Keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, atau B. Selama periode akad secara proporsional jika akad melampaui 1 periode laporan keuangan. 7. Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalihkan persentase keuangan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan diperbandingkan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep dinilai waktu dari uang atau time value of money tidak diperkenankan karena tidak dikomodasikan dalam kerangka dasar. 8. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode sebagai berikut. A. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau B. Jika diberikan setelah penyelesaian, penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
9. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. A. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. B. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban. 10. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 11. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. A. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. B. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Dan C. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dan untuk akuntansi pembeli akhir sebagai berikut. 1. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati atau jumlah yang wajib dibayarkan. 2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. 3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah. 4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah. Potongan pelunasan dan potongan utang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. 5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. 6. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian. Penyajian transaksi murabahah. Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual sebagai berikut. Yang pertama, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Dan yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account hutang murabahah. Pengungkapan transaksi murabahah. Dalam PSAK nomor 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi murabahah sebagai berikut. 1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. 2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Jangka waktu murabahah tangguh. Diskon pembelian aset murabahah. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka A. akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi sebelum akad murabahah, di jurnalnya posisi aset murabahah atau net di debit dan kas di kredit. B. Menjadi kewajiban kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Di jurnalnya posisi kas di debit dan utang di kredit. C.
menjadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, maka di jurnalnya posisi kas di debit dan keuntungan murabahah di kredit. D. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka di jurnalnya kas di debit dan pendapatan operasi lain di kredit. Piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akun piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebesar pengurang atau kontra akun utang murabahah. Keuntungan murabahah. Metode proporsional atau tarihah mubasyirah, pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang atau harga jual saman yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih atau al-saman al-muhassalah. Metode anuitas atau tarihah al-hisab al-tanazuliyah atau tarihah al-tanahusiyah, pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih atau al-atsaman al-mutabahiyah. Potongan dan pelunasan piutang murabahah diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran uang muka. Uang muka diakui pada saat pembelian sebesar jumlah yang diterima barang jadi beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sebelum mengakhiri presentasi, saya ingin mengingatkan penting disadari untuk seluruh umat manusia bahwa salah satu kewajibannya di muka bumi ini menurut Islam adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia Allah atau rezeki bisa diperoleh ketika kita melakukan pencarian, usaha atau bekerja. Meskipun rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, tetapi kita wajib mencari dan berusaha mendapatkannya. Bumi Allah itu luas sehingga tidak ada batas untuk mencari karunia Allah itu walaupun kita berada di ujung bumi manapun dalam segala aktivitasnya. Baik bank maupun nasabah diharapkan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Karena disadari atau tidak, hal itu menjadi wahana membiasakan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah bagi umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci. Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang takwa dan beriman. Itulah tantangan hidup. Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya. Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih berharga. Tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak pernah ditebus kembali.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.